Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Pratama, NIM 2023 54039. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian sambungan las dibandingkan sambungan paku keling. Bab 10.2 mata kuliah elemen mesin. Berikut adalah pengertian sambungan las. Sambungan las adalah metode untuk menyatukan dua atau lebih bagian logam atau logam dengan material lain melalui proses pengelasan atau welding. Pengelasan menggunakan panas untuk mencairkan material di area sambungan yang kemudian mendingin dan membentuk ikatan yang kuat. Jenis-jenis sambungan las. 1. Hood joint atau sambungan tumpul. Dua bagian logam diletakkan sejajar dan disatukan pada ujung-ujungnya. 2. Lap joint atau sambungan tumpang. Dua bagian logam ditumpuk satu di atas yang lain dan disatukan pada bagian yang tumpang tindih. 3. Corner joint atau sambungan sudut. Dua bagian logam membentuk sudut 90 derajat dan disatukan pada bagian ujungnya. 4. T-joint atau sambungan T. Dua bagian logam membentuk huruf T dengan satu bagian tegak lurus pada bagian lainnya. 5. Edge joint atau sambungan sisi. Dua bagian logam diletakkan sejajar dan disatukan pada bagian tepinya. Berikut pengertian sambungan paku keling. Sambungan paku keling adalah metode penyambungan permanen, tidak bisa dibuka lagi tanpa merusaknya, yang menggunakan paku logam atau rivet untuk menyatukan dua atau lebih bagian. Paku keling dimasukkan melalui lubang yang sudah dibuat pada bagian-bagian yang akan disambung. Kemudian ujungnya dibentuk ekor untuk mengunci sambungan. Berikut adalah jenis-jenis paku keling. 1. Paku keling padat. Paku keling ini adalah yang paling banyak digunakan, yang biasa disebut paku keling bundar. 2. Paku keling buta atau pok. Paku keling buta adalah paku keling berbentuk tabung dengan kepala dan mandrel di bagian tengahnya. 3. Paku keling penggerak. Paku keling penggerak memiliki mandrel di bagian tengahnya, sama dengan paku keling buta. 4. Paku keling penusuk sendiri. Paku keling ini tidak memerlukan pengeboran lubang pada material sebelum digunakan. 5. Paku keling terbelah.
paku keling yang terbelah atau bercabang mirip dengan pengencang yang dapat menembus sendiri. 6. Paku keling tabung. Paku keling tubular adalah paku keling tubular generik dengan kepala, tangkai, dan tabung berongga sebagian. 7. Paku keling rata. Paku keling rata juga disebut paku keling cekung. Paku keling ini paling baik digunakan pada permukaan luar. Berikut keuntungan sambungan las dibandingkan sambungan keling. 1. Kekuatan sambungan. Sambungan las lebih kuat dan kaku karena proses termal yang mengubah struktur logam. 2. Tahan panas. Sambungan las lebih tahan panas karena proses pengelasan mengubah struktur logam. 3. Permanen. Sambungan las merupakan sambungan permanen, sedangkan sambungan paku keling bersifat semi permanen. 4. Hasil akhir. Sambungan las menghasilkan hasil akhir yang halus, sedangkan sambungan paku keling akan menonjol dari permukaan struktur. 5. Efisiensi. Sambungan las dapat memberikan efisiensi yang maksimum, bahkan 100% sekuat material asli. 6. Anti bocor. Sambungan las anti bocor asalkan dipersiapkan dan dilas dengan benar. Berikut kekurangan sambungan las dibandingkan sambungan keling. Pertama, kerusakan bagian dalam. Kerusakan bagian dalam sambungan las sulit dideteksi, sehingga memerlukan inspeksi dan perawatan yang cukup rumit. 2. Deformasi. Pemanasan dan pendinginan yang berlangsung secara cepat dapat menyebabkan distorsi dan perubahan bentuk yang disebut deformasi. Ketiga, retak. Tegangan sisa termal dari pengelasan dapat menyebabkan kerusakan atau retak pada bagian las. 4. Cacat. Lasan dapat rentan terhadap berbagai cacat seperti retak, porositas, kurangnya penetrasi, atau fusi yang tidak sempurna. 5. Biaya produksi. Pengelasan memerlukan persiapan kedua bagian yang akan disambung dan membutuhkan banyak peralatan untuk mengelas. Berikut contoh soal yang bisa saya berikan. Sebuah perusahaan konstruksi ingin memilih antara sambungan las dan paku keling untuk rangka baja jembatan. Jika mereka mengutamakan efisiensi, estetika, dan kekuatan, metode mana yang lebih cocok? Jawabannya adalah sambungan las lebih cocok, karena sambungan las memiliki 1. Efisiensi lebih maksimal dibandingkan paku keling. 2. Estetika, hasilnya lebih halus dan menarik. 3. Kekuatan,
seringkali setara dengan logam induk atau pabrikan. Namun, perlu kontrol dan perawatan yang baik untuk menghindari distorsi akibat pemanasan. Sekian dari saya, Muhammad Bayu Pratama. Terima kasih.